Mas Endal. Halo. Selamat datang di podcast pertama kita. Sekarang, hari ini kita akan membahas tentang tema yang lagi happening di kalangan orang tua, kalangan muda, dan teman-teman orang muda Katolik lainnya. Nah, temanya itu adalah Yubelium. Oke. Nah, sekarang kita sudah kedatangan teman saya, masih muda dan ganteng sekali. Monggo bisa diperkenalkan. Oke. Romo. Siap, teman. Kapan masuk seminarinya? Aduh, langsung ke sana ya Romo ya. Agak serem ya. Siapa tahu tertarik Aduh. ini lalu masih terbuka pendaftaran. Waduh, masih terbuka pendaftaran. Tutupnya kapan, Romo? Tutupnya ya nantilah setelah kamu masuk. Waduh, itu ya agak susah ya, Romo ya, untuk menolak ya. Oke Romo, silakan langsung aja perkenalkan diri. Oke, saya Romanto. Saat ini saya menjadi pastor vikaris di Paroki Dalem. Nah, silahkan. Hari ini kita akan ngobrol apa nih? Kita hari ini tentang membahas tema itu Yubelium Romo. Oke. Bahas tentang Yubelium. Nah, aku mau sedikit-sedikit bertanya nih untuk mendalami tema yang sudah ada sekarang ini yaitu Yubelium. Oke. Nah, menurut Romo, apa sih makna tema Yubelium tahun 2025 ini? Tema tahun Jubileum 2025 ini kan kita diajak untuk menjadi peziarah pengharapan. Nah, kita akan diajak bersama-sama untuk merasakan, mencari, untuk memaknai peziarahan kita sehingga kita dapat mendapatkan indulgensi baik bagi kita yang masih hidup ini maupun bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal supaya mendapatkan indulgensi secara penuh. Nah gitu. Kalau kamu sendiri memaknainya gimana? Kalau saya memaknai tahun Yubelium ini tuh kita harus bisa kembali ke dalam jalannya Tuhan gitu. Jadi pokoknya bagaimanapun caranya kita harus bisa kembali ke jalan Tuhan kalau kita sudah mulai terlena di dunia gitu. Saya membantu atau bekerja untuk mewartakan secara digital tentang firman Tuhan melalui tim yaitu namanya Komsos Paroki Dalem gitu Romo. Oke, sebenarnya itu sesuai dengan apa yang harus kita lakukan di Jubileum ini. Yang pertama ada 3 hal. Apa itu Romo? Bagi kita yang bisa berziarah, kita nanti diajak ke berziarah ke tempat-tempat yang ditunjuk untuk Jubileum. Misalnya kalau yang pertama kan di Porta Santa atau pintu sucinya di Vatikan. Lalu yang kedua, atau kalau tidak memungkinkan ke sana, jauh dari sana, Ya. bisa juga ke katedral, Katedral, keuskupan atau Jakarta. ke katedral. Bisa di Semarang juga ada, di keuskupan kita juga ada, atau ke katedral, yaitu berjalan di pintu suci di sana. Ada 4 tempat. Yang pertama katedral Semarang, lalu yang kedua gereja Purbowardayan, Oke. yang ketiga ada gereja Wates, gereja Paroki Wates, 4 di Pringwulung, ternyata ada 5. Yang kelima di Magelang, Ignatius Magelang. Selain Porta Santa tadi, di katedral dan katedral ada juga nih tempat-tempat ziarah yang ditunjuk. Oke. Contohnya ada Sendang Sono, lalu juga ada Menjuran, lalu juga ada Gua Maria Mojosongo, Gua Maria Tritis, dan kita di Paroki Dalem ini ditunjuk Gua Maria Sriningsih. Selalu tempat Wah. untuk berziarah. Berarti bisa dibilang Sendang Sriningsih itu cukup spesial ya Romo ya. Tahun ini kita mendapat berkat untuk peziarahan itu. Oke. Apa yang bisa dilakukan di peziarahan itu menurutmu? Seperti berkunjung terus melakukan doa di sana. Itu sih Romo. Jadi ke 9 tempat itu destinasi kita datengin satu-satu. Terus kita berziarah ke sana gitu. Sebenarnya ada yang lebih spesifik di sana. Bisa yang pertama mengikuti perayaan Ekaristi. Oke. Ekaristi Jubileum yang diadakan. Kalau di Sriningsih itu kan setiap minggu pertama dan juga setiap malam Jumat Kliwon. Ya, betul. Minggu pertama jam 10, malam Jumat Kliwonnya jam setengah 8, jam 8 malam. Oke. Lalu saudara juga akan selain menerima perayaan Ekaristi, lalu juga menerima sakramen tobat. Oke. Setelah menerima sakramen tobat, kita juga bisa mendoakan
jiwa-jiwa yang sudah meninggal Oh, supaya mendapatkan indulgensi penuh, lalu juga bisa mendoakan memohonkan indulgensi bagi dirinya sendiri, ya. dan juga yang terakhir bisa tetap mendoakan intensi bawa suci. Oke. Lalu bagaimana nih bagi orang-orang yang tidak bisa berziarah? Nah, gimana tuh Romo? Wah, Caranya? menurutmu gimana? Menurutmu? Menurut saya, gimana ya caranya? Mungkin bisa melalui doa dari rumah, mungkin. Oke, bisa juga itu bagi yang sakit seperti yang kamu sampaikan tadi, bisa mengikuti misa-misa online, Nah, atau juga bisa juga menerima sakramen tobat dari Romo menghadiri ke Oke. sana, atau yang lainnya bisa, yang penting ini melakukan amal kasih, terima kasih. berderma bagi yang membutuhkan. Oke. Lalu juga bisa setiap Jumat atau seminggu sekali ikut puasa setiap hari Jumat selama setahun itu sendiri. Siap. Kira-kira kuat ya? Oh, jelas kuat Romo. Oh, Jelas. Oke, Jelas cuma kuat. 1 minggu sekali ya, apalagi calon Romo. Aduh, kok buntutnya ke calon Romo lagi ya Romo ya. Ini saya ngobrol sama Romo Anton agak deg-degan karena pasti bersangkut pautan dengan masuk seminari nih teman-teman semuanya nih. Aduh, gimana nih ya? Oke Romo, kita lanjut. Mungkin aku mau nanya, ini kan pernah trending nih di TikTok atau di sosial media. Aku mau nanya, kapan sih kita merayakan tahun jubileum ini? Tahun jubileum ini dimulai sejak tahun 1300 kalau tidak salah ya. 300. Nanti biar dicek lagi oleh Paus Bonifacius yang ke-8. Paus Bonifacius yang ke-8. Kalau nggak salah nanti biar dicek lagi ya. Siap. Lalu juga itu juga bisa itu selama 25 tahun sekali. Selama 25 tahun 25 tahun sekali. Karena apa? Itu di dari kitab suci jubileum itu adalah tahun Yubel, di mana tahun ke-50 orang bangsa Israel, semua yang ada di sana itu dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, Intinya kembali lagi kepada Tuhan, mengingatkan kembali supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak berladang, tidak berkebun, apa yang tumbuh di sana menjadi milik bersama, karena itu juga dipersembahkan kepada Tuhan. Misalnya nih, kalau di sini ada sawah-sawah yang tumbuh padinya secara liar karena tidak ditanami, nah itu nanti siapapun boleh menikmati hasil itu. oke. Lalu kan itu juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu kalau oleh gereja diadopsi 25 tahun sekali, di tahun belas kasih, tahun pengharapan, dimana ini bisa menjadi kesempatan untuk memohonkan indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal maupun bagi diri sendiri. Nah, indulgensi itu apa? Indulgensi adalah penghapusan atas dampak dari dosa. Dosa-dosa yang sudah diampuni. Misalnya nih, kamu disakiti oleh orang lain, Aduh. tentu kamu merasa dendam. Ya. Apalagi disakiti oleh wanita atau dicidroni janjinya, tentu kamu merasa dendam. Ya. Temanmu tadi sudah mengaku dosa, Ya. tapi kan akibat yang ditimbulkan tadi belum hilang rasa dendammu itu. Nah, maka dengan indulgensi itu diharapkan bagaimana caranya Tuhan menghapuskan, mengobati dendammu itu. Ibaratnya kita nancep ke paku di tembok, Ya. itu kan masih ada bekasnya. Ya. Bolong. Nah, kalau sudah diampuni, bagaimana caranya supaya bekasnya itu bisa ditutup kembali? Tangan lagi. Oh, gitu. Oke. Oleh Tuhan sendiri yang menutupnya. Oke. Gitu. Terus ini masih dalam konteks jubileum, Bro. Nah, salah satu cara kita dalam dunia sehari-hari nih untuk mengintegrasikan makna jubileum dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus ngapain sih Romo? Selain harus berpuasa, harus misal berkunjung ke tempat ziarah. Selain itu kita harus ngapain lagi sih Romo? Ada lagi yang penting tadi yang kamu sampaikan tadi, kita bisa mewartakan, menjadi pewarta kebaikan Mewartakan. Tuhan. Seperti dari Komsos, melalui retret atau melalui pembinaan-pembinaan yang lain untuk mewartakan kasih dan karya keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Berarti bisa melalui apa aja ya Romo ya? Bisa melakukan, yang penting adalah kita tetap tadi memohonkan belas kasih, memiliki pengharapan, lalu juga melakukan amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Tuh. Nah,
sekarang aku mau nanya nih tentang harapannya Romo untuk umat Katolik itu tersendiri di tahun jubileum ini tuh apa sih? Oke, marilah. Hidup ini berat ya, tapi Betul. ingat bahwa hidup adalah sebuah peziarahan Iya. yang akan senantiasa memiliki harapan. Maka harapan itu adalah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Oke. Karena kita merasa diselamatkan, marilah kita juga menjadi pewarta berkat, pewarta sesama, pewarta berkat, pembawa kebahagiaan bagi sesama dengan tadi berderma, melakukan tindakan amal kasih, Oke. dan yang tentu juga mengendalikan diri melalui berpantang dan berpuasa. Oke. Tuh. Siap. Terus kalau misalkan nih kita berpuasa, tapi kita puasa atau pantangnya itu kayak misalkan mungkin di luar sana teman-teman yang nonton dari channel YouTube Komsos, ada yang misalkan aku udah kebiasaan ngerokok terus kayak ngopi. Nah, itu kalau misalnya contohnya aku mau puasa atau pantang kopi dan rokok itu sebenarnya boleh nggak sih Romo? Kayak misalkan kan itu kan termasuk dalam kehidupan sehari-hari dan udah menjadi keseringan. Nah, itu kira-kira bagus nggak sih Romo? Gitu. Apalagi kan ini kita dalam masa prapaskah ya. Ya, Nah itu bisa biasanya untuk misalnya untuk rokok ini ya. 1 bulan menghabiskan uang 200.000 misalnya. Oke. Lalu kan kita pantang menjadi 100.000. Yang Oke. 100 tadi dimasukkan ke kotak APP kalau kita konteksnya saat ini. Ya. Atau kalau yang masa biasa nanti dimasukkan dalam kolektor, nanti bisa disalurkan kepada dana karitatif kepada mereka yang membutuhkan. Atau misalnya tadi ngopi 1 hari misalnya 3 gelas kopi, Ya. lalu dikurangi menjadi 1 gelas saja. Oke. Yang 2 gelas tadi bisa disisihkan untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui APP, melalui tindakan amal kasih, membantu mereka yang membutuhkan. Dan gereja pun juga ada program karitatif di mana itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang berkekurangan. Dan juga dalam program itu PSE ya namanya. Ya. PSE itu ada membantu karitatif dan juga pendidikan mereka yang tidak mampu membayar ujian-ujian di akhir. Atau ada juga mereka yang membutuhkan pemberdayaan atau UMKM, bisa kita masukkan, nanti akan disalurkan ke pos-pos seperti itu. Maka sekarang mumpung Advent Prapaskah juga, silahkan gunakan kesempatan untuk berbuat amal kasih tersebut, membantu mereka yang membutuhkan melalui mengisi kotak APP dan juga kolektor Paskah, persembahan Paskah. Seperti kita mengurangi kebiasaan lah gitu ya Romo ya. Tapi tidak lantas itu ditabung, itu kan beda. Ya. Kalau kita yang tadi pengeluaran kita tetap, tapi bedanya kegunaannya yang tadi untuk kopi, rokok atau apapun yang disenangi, tapi disisihkan untuk dimasukkan ke kotak APP untuk diberikan nanti ke mereka yang membutuhkan. Poinnya itu intinya adalah kita mengurangi apa yang kita sukai. Misalnya kalau mereka vegetarian kan memang sudah tidak terbiasa daging. Lalu apa yang disukai? Misalnya mereka menyukai kopi, atau tadi mereka suka makan seblak misalnya, atau bagi yang muda-muda makan mie atau seperti apa, itu bisa tadi mengurangi itu. Dan itu yang disukai yang baik ya, bukan Siap. berarti yang disukai yang buruk itu memang dilarang. Siap. Siap Romo, siap. Oke, misalnya Baik. kamu sukanya gonta-ganti pacar, itu jangan. Atau sukanya mendua, itu Waduh. memang harusnya tidak dilakukan. Waduh. Agak bahaya ya Romo ya bahasannya. Ini kalau nggak tentang pacar hati masuk seminar nih guys. Disuruhnya gimana ini? Aduh. Agak serem nih Daripada sering tersakiti, ayo mas. Kebetulan sudah sembuh Romo. Sudah Kebetulan sembuh. Wah, cocok, justru orang yang sembuh itu yang masuk seminari. Maksudnya sudah sembuh hatinya, Ya, iya. siap untuk menerima kembali yang baru gitu loh. Oh, menerima panggilan baru maksudnya. Oke, lanjut ya Romo ya. Oh iya, kita belum kenal loh. Kenalanmu siapa tadi? Belum kenal loh kamu. Oh iya, nama saya Leo Adrian Chris Anargia. Oke, nah bagi panggilannya
Rian bisa, Leo bisa, Adrian bisa. Oke, semoga panggilnya Beliau Romo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bagi Rian apa yang akan kamu lakukan di tahun jubileum ini, tahun yang khusus? Melakukan puasa atau pantang dengan sungguh-sungguh, karena sempat tahun-tahun sebelumnya melakukan pantang atau puasanya itu kayak misalkan cuma dalam 2 minggu doang, terus habis itu lupa, terus jadi bablasan. Terus lebih memberikan rasa mengasihi dalam tanda kutip, kayak misalkan ketemu dengan orang yang kurang mampu, kita memiliki rezeki lebih atau ada makanan lebih gitu Romo, kita bisa memberi. Terus kita bisa mengajak ngobrol, sosialisasi, misalkan ada apa gitu loh. Romo. Terus siap. lebih apa ya, pokoknya lebih memperdalam lagi makna jubileum itu tersendiri sih Romo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang di luar sana, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini, tahun yang spesial ini, untuk benar-benar memaknai peziarahan pengharapan bagi hidup kita, dan juga kita menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih waktunya Romo Anto sudah mau meluangkan waktunya hadir dalam podcast perdana dari Kopsos Paroki Dalam ini tersebut. Oke. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman Sandal podcast pertama hari ini. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk Terima kasih juga untuk Romo sudah mau meluangkan waktunya hadir dalam podcast dari tim Komsos ini. Terima kasih untuk teman-teman dari penonton Sandal. Jangan lupa untuk mengikuti tahun jubileum ini dengan sungguh-sungguh ya, jangan bolong-bolong, ikuti dengan sungguh-sungguh, dihayati. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.